Hai semuanya, jumpa lagi di channel DTTV. Bagi kalian yang baru berkunjung atau baru tahu channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu. Vietnam adalah salah satu negara yang terletak di Asia Tenggara dengan ibu kota Hanoi. Negara Vietnam berbatasan dengan Cina di sebelah utara, Teluk Tonkin dan Laut Cina Selatan di sebelah timur, Laut Cina Selatan di sebelah selatan, Laos dan Kamboja di sebelah barat. Negara Vietnam pernah berada di bawah kekuasaan pemerintah Cina hampir 1000 tahun. Sedangkan luas Vietnam 332.698 km persegi, hampir setara dengan luas Jerman. Jumlah penduduk menurut sensus tahun 1999 memperkirakan populasi Vietnam sekitar 76,3 juta jiwa, dan diperkirakan tahun 2012 adalah sekitar 90,3 juta jiwa. Sebelum sampai seperti yang sekarang ini, Vietnam punya sejarah yang panjang. Sebelum seperti sekarang, Vietnam terpecah menjadi dua bagian, yaitu Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Awal berdirinya Vietnam Selatan ketika Prancis berusaha mendirikan negara-negara boneka di kawasan Indochina di akhir Perang Dunia Kedua. Dengan hadirnya Vietnam Selatan, otomatis membuat Vietnam terpecah. Hal itu membuat Ho Chi Minh sangat marah, karena ia menginginkan Vietnam menjadi negara yang merdeka dan utuh. Kemudian terjadilah Perang Indochina I pada tahun 1946 sampai 1954. Yaitu antara Vietnam Utara yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selatan didukung oleh Prancis. Vietnam Utara yang dipimpin oleh Ho Chi Minh mendapat pengakuan dari Rusia dan Tiongkok pada tanggal 31 Januari 1950. Kemudian, Vietnam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dai juga mendapat pengakuan dari Amerika Serikat dan Inggris pada 7 Februari 1950. Namun, di satu sisi sebagian besar rakyat tidak mau mengakuinya. Nah, puncaknya adalah ketika kembali terjadinya Perang Indochina II. Ho Chi Minh kembali melakukan serangan kepada Vietnam Selatan dengan bantuan Uni Soviet. Kenapa Ho Chi Minh bersikeras ingin menghancurkan Vietnam Selatan? Hal itu ia lakukan karena Vietnam Selatan dianggap sebagai penghalang persatuan Vietnam yang telah ia cita-citakan. Dengan adanya serangan itu, Amerika Serikat pun ikut turun tangan membantu Vietnam Selatan karena mereka masih berkepentingan pada wilayah tersebut. Amerika Serikat yang berusaha mempertahankan wilayah Vietnam Selatan terus memberikan bantuan pasukannya. Akibatnya, Perang Indochina II yang besar pun tidak lagi bisa dihindari dan berlangsung pada tahun 1957 sampai 1975. Dengan banyaknya korban yang berjatuhan, akhirnya kedua belah pihak memutuskan untuk berunding dan melakukan gencatan senjata pada tahun 1970. Perundingan itu diikuti oleh Vietnam Utara, Vietnam Selatan, dan Amerika Serikat di Paris. Kemudian pada tahun 1972 diumumkan oleh Amerika Serikat bahwa Indonesia, Kanada, Hongaria, dan Polandia menjadi pengawas gencatan senjata di Vietnam. Perundingan yang hampir mencapai kesepakatan itu ternyata dilanggar. Tiba-tiba saja Vietnam Utara menyerang Vietnam Selatan secara tiba-tiba. Amerika Serikat pun marah. Kemudian Presiden Richard Nixon memerintahkan pasukannya untuk meranjut semua lalu lintas laut dan juga menghancurkan seluruh jalur komunikasi dan transportasi Vietnam Utara. Karena mendapat serangan tersebut, akhirnya Vietnam Utara menyepakati gencatan senjata. Perjanjian itu disebut sebagai Persetujuan Paris dan ditandatangani pada 27 Januari 1973. Sebenarnya, Perang Vietnam ini sudah hampir berakhir pada bulan April tahun 1975. Namun, pada 18 April 1975, Vietnam Utara kembali mengancam wilayah Vietnam Selatan, dan wilayah yang dituju adalah Saigon, ibu kota Vietnam Selatan. Hal ini membuat masyarakat Vietnam Selatan panik dan mulai mengungsi ke wilayah Amerika Serikat menggunakan 5 kapal induk armada yang dikirimkan oleh Amerika Serikat. Presiden Vietnam sempat berganti 2 kali. Pertama yaitu bergantinya Nguyen Van Thieu ke Tran Van Huong. Nguyen Van Thieu adalah presiden yang menandatangani Persetujuan Paris karena Amerika Serikat berjanji mengirim pesawat B-52 yang akan mengebom Vietnam Utara jika melakukan pelanggaran. Namun, hal itu tidak dilakukan oleh Amerika Serikat dan Vietnam Selatan kekurangan kekuatan militernya. Saat bantuan dari Amerika Serikat tidak datang, Vietnam Utara semakin di atas angin. Kemudian pada 28 April 1975, Tran Van Huong digantikan oleh Duong Van Minh sebagai Presiden Vietnam Selatan. Namun, baru sehari memimpin, wilayah langsung diserang oleh pasukan gerilya Vietnam Utara, yaitu Viet Cong. Wilayah yang menjadi tujuan serangan Viet Cong adalah Saigon. Pada akhirnya, pasukan Vietnam Selatan kalah akibat hujan tembakan artileri yang dilakukan oleh Viet Cong. Akhirnya,
pasukan Vietnam Utara mulai menduduki posisi-posisi penting di Saigon dan mengibarkan bendera mereka di Istana Kepresidenan Vietnam Selatan pada 30 April 1975. Hal itu menandakan menyerahnya pemerintahan Vietnam Selatan tanpa syarat kepada Viet Cong. Dan kejatuhan Saigon pun menandakan berakhirnya Perang Vietnam dengan kemenangan Vietnam Utara. Hal ini menjadi periode awal transisi Vietnam menjadi satu negara yang utuh. Perang Vietnam sangat menghancurkan bagi perekonomian Vietnam. Pada saat pengambil alihan kekuatan, pemerintah menciptakan sebuah ekonomi terencana, mirip apa yang dilakukan Indonesia di zaman Orde Baru lewat rencana pembangunan 5 tahun. Kolektivisasi pertanian, pabrik-pabrik dan model ekonomi diterapkan, dan jutaan orang dipekerjakan pada program-program pemerintah. Untuk beberapa dekade, ekonomi Vietnam terganggu oleh ketidakefisienan dan korupsi dalam program-program negara. Vietnam juga menderita akibat embargo perdagangan oleh Amerika Serikat dan kebanyakan negara-negara Eropa setelah Perang Vietnam. Namun, pelan tapi pasti, sekarang ekonomi Vietnam bertumbuh. Nah, itu tadi sejarah singkat berdirinya negara Vietnam. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.